Jemaat Tuhan, sangat bersyukur karena kita ada di hari yang baru dan keyakinan saya bahwa setiap hari baru yang Tuhan berikan, Tuhan selalu punya rencana baru dan berkat-berkat baru yang Tuhan siapkan buat kita nikmati di hari ini. Menyapa jemaat Tuhan lagi dengan waktu berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama berkaitan dengan masa Prapaskah yang sedang kita jalani bersama. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan tentang karya Kristus yang diambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Ada gelar Kristus di sana, tetapi juga berkaitan dengan karya Kristus di sana. Dan kita sudah merenungkan 3 gelar maupun juga karya Kristus. Kristus sebagai anak manusia, kemudian Kristus sebagai hamba, lalu kemudian Kristus sebagai anak domba Allah. Dan yang keempat adalah kita akan renungkan kebenarannya dari frasa bagian yang terakhir yang mengatakan Kristus itu datang, dikatakan di sana, menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus datang dengan sebuah tujuan, yaitu menjadi tebusan bagi banyak orang. Konsep tebusan ini menarik karena berkaitan dengan dunia perjanjian baru, di mana pada waktu itu perbudakan masih menjadi hal yang lazim ditemui. Jadi konsep perbudakan, konsep jual beli, tebus menebus budak adalah sesuatu yang wajar dan sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasul Paulus sendiri sering menggunakan karya Kristus itu seperti gambarannya seolah-olah manusia itu diperbudak oleh dosa, manusia itu dipasar budak, manusia tidak berdaya, manusia dibelenggu, dirantai oleh kekuatan dan kuasa dosa. Lalu kemudian Kristus datang, Kristus membayar lunas setiap tuntutan dan harga yang harus dibayar supaya manusia itu dibebaskan, ditebus, dibawa keluar dari perbudakan dosa menjadi orang merdeka. Kristus berkarya dengan melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Kristus datang untuk memberikan kesempatan bagi semua orang, bahkan dunia, untuk mengalami karya anugerah Allah, mengalami penebusan Allah. Manusia yang mengalami penebusan Allah dibebaskan, dilepaskan dari kuk, perhambaan, perbudakan, rantai, dan belenggu dosa. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Kristus menawarkan anugerahnya menjadi korban yang sempurna. Kristus menjadi penebus yang sempurna. Tugas kita, tugas saya dan saudara adalah sungguh-sungguh percaya dan mengimani serta menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Anugerah diberikan, tugas kita adalah meresponi anugerah itu. Jadi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah ini hal yang harusnya saya dan saudara syukuri? Kita tidak mampu melepaskan diri dari belenggu, ikatan, dan kuasa dosa itu. Kristus mengerjakan pekerjaan yang agung, membebaskan kita, menolong kita, melepaskan kita dari belenggu kuk perbudakan dosa. Izinkan saya meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan di sepanjang hari ini. Saya dan saudara telah ditebus. Bukan lagi menjadi budak dosa, tetapi sekarang kita menjadi milik Allah. Pertanyaan penting adalah, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai kepunyaan Allah? Biarlah pertanyaan ini menjadi bahan renungan kita di sepanjang hari ini, ketika kita tahu bahwa Yesus, Sang Kristus itu menebus kita dari kungkungan dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami kembali merenungkan firman Tuhan yang kembali menegaskan bahwa Kristus, pribadi Allah sejati dan manusia sejati itu telah hadir sebagai manusia menebus kami dari lubang kebinasaan,
dari belenggu dosa, sehingga kami menjadi milik-milik Allah. Bila kami hidup menyenangkan hati-Mu, menjauhi dosa, dan hidup taat sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas hari ini, anugerah dan penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Penebus kami berdoa. Amin.